Oke, saya kemarin lupa ternyata ngasih tugas yang Takarnok ya. Jadi baru saya upload nanti untuk tugas yang Takarnok. Nanti silakan dikerjakan. Intinya untuk membiasakan Anda untuk menyederhanakan sesuatu. Membiasakan menggunakan berbagai metode penyederhanaan. Nah, oke. Pada pertemuan ini kita ingin mencoba untuk agar Anda paham sebenarnya apa sih yang Anda pelajari mulai awal tentang aljabar Boole itu implementasinya di dunia nyata seperti apa. Nah, nanti misalkan agar lebih interaktif sih kalau misalkan ada saya tanya silakan langsung dijawab aja ya, langsung di-unmute, langsung dijawab. Nah, untuk simulasi ini, bentar saya share screen. Oke. Nah, untuk mulai sekarang sampai ke depan, saya akan menggunakan aplikasi yang namanya ini, Shader Logic. Anda bisa search di Google ya, keywordnya Shader Logic. Ini aplikasi untuk desain logika sederhana, gratis, free, dan ringan filenya, nggak sampai 10 mega kalau nggak salah. Tapi di sini cukup powerful untuk mensimulasikan. Jadi seperti contohnya logika N. Jadi kalau misalkan ini ada beberapa fungsi input ya. Jadi misalkan ini ya ada input dan output. Nah, misalkan inputnya seperti ini saklar, kita bisa klik untuk logika 0 atau 1 gitu ya. Jadi kalau hitam ini 0, kalau kita klik jadi 1. Outputnya bisa seperti ini misalkan. Oke. Jadi kalau kita hubungkan langsung seperti ini, kalau ini hitam 0 berarti ini 0 juga. Kalau ini nyala berarti nyala dan seterusnya. Intinya logika kan hanya 0, 1, 0, 1 gitu ya. Intinya hitam itu adalah 0, merah ini kalau untuk input adalah 1. Nah, kita juga bisa mensimulasikan menggunakan gerbang logika. Nah, di sini sudah ada banyak gerbang. Kemarin kan Anda di tugas sebelumnya sudah mencoba untuk mendesain rangkaian gitu ya. Jadi contohnya seperti gerbang N, ini ya, misalkan gerbang N. Masih ingat gerbang N logikanya seperti apa? Ada yang bisa bantu? Kapan gerbang N itu outputnya logikanya 1? Jika dua-duanya bernilai 1. Oke, good. Kita coba ya. Nah, ini gerbang N ya. Gerbang N ininya 0, 0 berarti outputnya 0. Kalau salah satu saya bikin 1, tetap 0. Kenapa? Tadi ya sudah dijelaskan bahwa hanya bernilai 1 apabila dua-duanya 1. Kalau yang satunya 1 juga sama. Tapi gimana kalau dua-duanya logikanya 1? Nah, jadi Anda bisa membuktikan nanti. Gimana kalau OR? Misalkan OR yang ini ya. Kemarin ada tanya, boleh nggak N multi input? Bisa aja. Ini juga ada gerbang N tapi inputnya banyak. Jadi Anda bisa menggunakan kaskade atau jadi 1. Jadi misalkan ini inputnya seperti ini. Oke. Kalau OR gimana logikanya? Salah satu bernilai 1. Salah satu bernilai 1, hasilnya akan 1. Oke, jadi seperti ini OR ya. Kita bisa tes. Ini 0 ya. Begitu salah satu 1, nah ini 1 ya. Kalau dua-duanya 0, 0. Jadi kalau N berlogika 1 apabila keduanya 1, kalau OR berlogika 0 hanya apabila keduanya 0. Gampangnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba membuat desain sederhana. Nah, gimana kalau misalkan logika yang kemarin kan Anda pernah mencoba mensimulasikan menggunakan Carnot. Gimana kalau semuanya isinya 1? Ya sebenarnya seperti ini. Jadi tinggal Anda hubungkan dengan plus gitu ya. Pasti logikanya 1 terus. Gimana kalau 0 terus? Ya 0 seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda hubungkan dengan ground, jadi 0 itu adalah ground, 1 itu adalah catu positif gitu ya. Jadi kalau misalkan inputnya positif, ya dia akan 1 terus. Kalau inputnya ground, ya dia akan 0 terus. Tapi kalau gerbang ini, sekali lagi tergantung pada posisinya. Jadi kalau misalkan ternyata Anda menyederhanakan sebuah rangkaian gitu ya, ternyata kok hasilnya 1 terus, ya berarti hasilnya 1. Jadi misalkan Anda punya, misalkan di sini ya, misalkan saya katakanlah ada fungsi
A, B, di mana sama dengan, katakanlah, A or A aksen. Hasilnya apa ini? A or A aksen. Hasilnya? Masih ingat? Satu. Oke. Nah, sekarang kita bisa coba buktikan ini ya. Kita coba buktikan pakai shader. Gimana kalau kita punya A, B, sorry. Oke, kita punya katakanlah sebuah input. Nah, ini bisa saya kasih decoration ya, bisa kasih saya teks. Misalkan inputnya adalah A, ini, oke. Katakanlah ini A, oke. Kemudian tadi saya pakai OR ya, fungsi OR berarti fungsi ini, oke, OR, oke. Nah, berarti untuk mendapatkan A aksen berarti apa yang harus saya lakukan? Dihubungkan dengan apa? Dengan gerbang apa? Gerbang NOT atau inverter gitu ya. Ini ada dua gerbangnya. Sebenarnya sama, cuma tinggal mana yang kecil, mana yang besar. Oke, misalkan seperti ini. Oke, ini ya. Saya hubungkan ke sini. Oke. Kemudian outputnya saya hubungkan ke sini. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini. Outputnya apa logikanya? Satu. Artinya apapun input di sini, ini ya, logikanya 1, ininya 1. Kalau ini 0, ya ini tetap 1. Gitu ya. Jadi apapun inputnya, dia tidak pengaruh dengan sini. Jadi sebenarnya apa bedanya dengan Anda membuat rangkaian seperti ini? Ini ya. Paham ya? Jadi daripada saya susah-susah buat rangkaian seperti ini, wong hasilnya sama saja itu. Apapun logikanya, outputnya ya tetap 1 gitu ya. Sama seperti ini. Jadi di sini Anda bisa dengan Anda paham bagaimana menyederhanakan sebuah fungsi, maka di sini kita akan mendapatkan rangkaian yang paling sederhana dari sebuah sistem. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat rangkaian yang real gitu ya, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Oke, saya akan mencoba untuk membuat case, sebuah kasus. Oke. Nah, misalkan kasusnya adalah saya ingin membuat alarm untuk motor. Oke. Alarm pencuri gitu ya. Alarm untuk pencuri motor. Oke. Saya jelaskan case-nya dulu. Oke. Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda kan punya, mungkin udah banyak ya yang bisa naik motor atau bahkan punya motor. Kalau Anda punya motor matic, itu caranya starternya gimana? Motor matic. Direm dulu, habis itu dipencet starternya. Oke, good. Nah, sekarang pertanyaan saya, remnya rem kiri atau rem kanan yang ditekan? Ada beberapa yang bebas kiri kanan bisa, ada yang kiri aja, Pak. Oke, good. Nah, sekarang kita manfaatkan itu. Artinya, berarti kalau misalkan case kita anggap generik ya, berarti motor matic caranya starter adalah tekan rem, gitu ya, tekan rem, kemudian tekan tombol start, kan gitu ya. Remnya boleh kiri, boleh kanan. Nah, ada yang kiri saja, ada yang boleh dua-duanya. Sekarang saya akan membuat case gini. Kita buat alarm, oke. Artinya gimana? Kita buat suatu sistem, misalkan alarmnya adalah gini, fungsi alarmnya, fungsi alarm, oke, ini. Maka saya buat pernyataan dulu ya, motor akan atau mesin, ini ya, mesin akan menyala kalau rem kiri plus, jadi dan ya, dan aja deh,
dan rem kanan ditekan, oke, dan tombol start ditekan. Paham ya? Jadi mesin hanya nyala apabila kedua remnya ditekan. Kalau salah satu aja dia nggak nyala. Gimana kalau enggak? Oke. Yang kedua, apabila tombol start ditekan, oke, tetapi rem yang ditekan bukan kiri dan kanan, maka kita bilang belnya ya, bel aktif. Paham ya? Jadi kalau misalkan tombolnya di start, tapi ternyata remnya enggak dua-duanya ditekan, itu berarti yang bunyi adalah belnya. Paham ya? Jadi misalkan hanya rem kiri saja ditekan, terus start ditekan, maka yang bunyi adalah belnya. Atau yang kanan saja ditekan belnya, berarti alarmnya yang bunyi, belnya yang nyala. Jadi mesin nyala apabila rem kiri rem kanan ditekan dan tombol start ditekan. Paham? Oke. Nah, kita mencoba untuk membuat ini. Berarti dari sini, oke, dari dua pernyataan ini, oke. Kira-kira kalau Anda lihat di sini, inputnya apa saja? Apa saja yang kita jadikan input? Rem kanan, rem kiri, dan itu tombol startnya. Oke, Tombol start. good. Rem kiri, rem kanan, dan tombol start. Oke. Nah, good. Apa outputnya? Outputnya apa dari kedua ini? Mesin menyala. Oke, yang pertama mesin menyala. Satunya? Mesin menyala atau bel Kedua menyala? Oke, good. Bel. Nah, dari sini kita bisa, opsinya kan dua ya. Kalau benar mesin nyala, kalau nggak benar mesin mati. Atau nggak dua-duanya nggak aktif. Oke. Nah, setelah kita bisa tentukan input dan output, kita tentukan dulu apa logikanya, gitu ya. Logikanya gimana? Logikanya gini. Kalau input kita sepakati aja, Anda boleh menentukan, misalkan rem, oke. Kita sepakati kalau ditekan, itu logikanya apa? Enaknya. Anda boleh ditekan logikanya 0 apa 1, kan cuma ada dua kemungkinan. 1. Oke, kalau 1. ditekan 1 berarti kalau tidak ditekan kebalikannya 0. Gitu ya? 0. Oke. Sama start juga gitu. Berarti rem sama start tombolnya sama ya. Seperti ini juga. Kalau outputnya berarti kalau mesin, kalau menyala berarti logikanya 1. 1 ya. Kalau tidak menyala berarti 0. Demikian juga untuk yang bel, gitu ya. Jadi kalau mesinnya menyala itu 1. Nah, sekarang dari sini Anda sudah bisa bikin nih tabel kebenarannya. Oke. Tabel kebenarannya gimana? Ingat tabel kebenaran kemarin. Nah, saya kecilkan aja sedikit biar kelihatan. Oke. Nah, berarti kalau saya buat tabel, ingat tabel kebenaran adalah tabel yang memetakan antara input, sini input, dan output. Inputnya ada 3, apa aja? Misalkan di sini ada tombol start, kemudian saya tulis rem kiri gitu ya, RKI, sama rem kanan, biar gampang. Nah, sekarang saya tanya, kalau inputnya ada 3, berarti ada berapa kombinasi? 8, Pak. 8, Pak. 8, good. Berarti outputnya apa ini? Mesin sama bel, gitu ya. Oke. Kalau 8 berarti 0, 0, 0. Oke, terus
0, 0, 1. Urut ya. Seperti binar 0, 1, 0. 0, 1, 1. Kemudian 1, 0, 0. Oke. 1, 0, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 1. Oke. Nah, oke, good. Sekarang pertanyaannya adalah kapan mesin itu menyala? Kapan mesin ini logikanya 1? Rem kanan, rem kiri 1, Pak. Apakah hanya rem kiri 1? Tombol Sama start, tombol Pak. start, Pak. Oke, berarti yang mana? Baris yang mana? Bawah. Paling bawah, Pak. Oke, good. Berarti ini 1 ya. Yang lain gimana? Kalau ini artinya apa? Artinya start ditekan, rem kiri ditekan, rem kanan nggak ditekan. Paham ya? Jadi saya harap Anda bisa membaca ini. Kalau yang ini start ditekan, rem kiri dan rem kanan nggak ada yang ditekan. Gitu ya. Berarti kalau tadi penjelasannya, berarti ini logikanya apa di sini? Pak, mohon maaf, Pak. Kursornya Oh iya. tidak bergerak lagi, Pak. Oh iya. Kalau di sini apa berarti logikanya? 0. 0. Pak. Oke, good. Yang ini 0. Yang ini? Dan seterusnya? 0 semua. 0. 0 semua ya. 0, Pak. Kenapa? Karena mesin hanya menyala apabila semuanya ditekan. Oke, good. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kapan bel ini nyala? Kalau misalkan startnya nggak ditekan, rem kiri nggak ditekan, rem kanan nggak ditekan, belnya nyala nggak? Enggak. Oke. Apa yang terjadi kalau misalkan Anda buat belnya nyala? Enggak. Berarti Anda bisa bayangin pada saat parkir pun belnya nyala kan gitu ya. Paham ya? Kalau Anda bikin di sini 1 gitu ya. Atau misalkan di sini Anda bikin 1, misalkan kepingin misalkan apa penjaga parkirnya nggak sengaja nekan rem kanan, maka belnya nyala, ya boleh aja Anda buat ini 1 gitu. Tapi untuk case-nya sekali lagi untuk pernyataan ini terserah Anda yang mau mendesain kan gitu ya. Kebetulan untuk yang untuk case ini kesepakatannya saya buat seperti ini. Jadi kalau misalkan tombol start ditekan, artinya kalau orang mencet start itu kan berarti niat mencuri gitu ya. Tapi kalau mereka hanya bermain di rem itu mungkin ada misalkan tukang parkir lagi mindah atau apa dan seterusnya. Sehingga yang saya buat adalah seperti ini. Nah, yang baris kedua gimana? 0 apa 1? 0, Pak. 0. Oke, 0, Pak. good. Baris ketiga 0. 0, 0, baris keempat 0. 0, 0, Pak. baris kelima 1. 1, 1, baris keenam 1, 1, baris ketujuh 1, baris ke-8 0. 0. Ya bisa aja kalau misalkan Anda pengen mesinnya nyala bersamaan dengan bel gitu ya. Ini Anda buat 1. Tapi intinya saya harap Anda paham bagaimana mendesain tabel kebenaran dari sini. Oke. Nah, dari sini kita bisa buat misalkan saya mau sederhanakan menggunakan apa? Katakanlah kalau misalkan Anda bisa saja bikin pernyataan ini langsung gitu ya. Katakanlah berarti mesin oke, sama dengan apa? Berarti kalau misalkan di sini. Nah, untuk menyederhanakan ini mungkin saya bisa menggunakan peta Carnot misalkan seperti ini ya. Oke. Karena inputnya 3 berarti peta Carnotnya berapa kotak? Berapa kotak? Peta Carnot? 8. Oke. Ini. Oke. Oke. Oke, seperti ini. Oke. Katakanlah di sini start, di sini rem kiri, rem kanan. Gitu ya. Oke, berarti di sini 00, 01, 11, 10. Oke. Di sini 01. Oke. Nah, kita perlu membuat 2 buah ini. Kenapa kok 2? Jumlah peta Carnot itu akan sebanyak oke. Jumlah peta Carnot adalah sejumlah outputnya. Nah, di sini outputnya ada berapa? 2.
Ada 2, sehingga Anda perlu membuat 2 buah peta Carnot. Oke. Oke. Di sini saya buat. Oke. Ini. Oke. Katakanlah yang atas ini adalah peta Carnot untuk yang, katakanlah ini untuk yang mesin. Yang bawah ini yang untuk bel. Oke. Oke, sekarang yang pertama kita coba untuk masukkan data-datanya. Oke. Pertama 0, 0, 0. Berarti kalau yang lihat kotak ini kotak yang mana? 0, 0, 0. Kotak yang di sini, kotak yang mesin, kotak yang mana? 0, 0. Baris 1 kolom 1. Baris 1 Oke, kolom 1. baris 1 kolom 1. Oke. Logikanya kalau mesin? 0. Oke, good. Sini 0. Oke. Kemudian selanjutnya sebelahnya berarti startnya 0, rem kirinya 0, rem kanannya 1. Logikanya apa? 0, Pak. 0 juga, Pak. Oke, sekarang pertanyaan langsung aja. Untuk yang mesin, kapan dia berdiri ke 1? Di kolom mana? Di baris 2 kolom 3, Pak. Oke, good. Berarti yang ini ya. Yang lain 0. Nah, sekarang kalau misalkan yang ini saja, berarti fungsinya apa ini? Persamaannya. Berarti mesin sama dengan apa persamaannya? Masih ingat apa ini potong dengan ini? Berarti start dan apa? Rem kiri. Rem kanan dan rem kiri. Rem kiri dan rem kanan. Rem kanan. Oke. Good. Jadi mesin ini hanya logikanya adalah yang ini. Oke. Sekarang yang kedua, bel. Nah, mana saja yang logikanya 1? Saya tanya sekarang. Yang bawah. Yang ini. Dia berlogika 1 apabila baris berapa, kolom berapa? Untuk yang bel. baris kolom 2, kolom 1, kolom 2 dan kolom 3, Pak. Oke. Baris 2, kolom 1. Ini ya. Oke. Kolom 2, oke. Dan Yang kolom 4, Pak. Kolom 4, oke. Yang lain 0 ya. Oke, yang lain 0. Oke. Sekarang kita coba sederhanakan. Penyederhanaan yang pertama adalah mana yang bisa dikelompokkan? Baris mana, kolom berapa-berapa? Baris 2 kolom 1 2. Oke, good. Baris 2, kolom 1, 2 ini ya. Oke, berarti ini persamaannya apa ini? Persamaannya apa? Yang ini? Yang ini apa? Start Apa yang R kanan. apa yang sama antara ini dengan ini, kolom ini? Startnya, Pak. Oke, start sama Rem Rem kanan. Rem kiri. kiri. rem kiri saja? Iya. Rem Iya, Pak. kiri. Kenapa? Kalau ini 0 berarti rem kiri aksen. Jangan lupa ya. Kan ini rem kiri aksen, rem kanan aksen. Rem kiri aksen, rem kanan. Rem kiri, rem kanan, rem kanan, rem kanan aksen. Ingat kalau ininya 0 berarti harus ada notnya. Paham ya? Pak, kursor Bapak nggak gerak tadi, Pak. Oh iya, sorry. Berarti kalau yang ini kan rem kiri aksen, ini rem kanan aksen. Paham ya? Kalau ini berarti rem kiri aksen, rem kanan. Kalau ini rem kiri, rem kanan. Kalau yang ini berarti rem kiri, rem kanan aksen. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan yang ini? Yang ini sama yang ini bisa saya sederhanakan nggak? Apa ini kelompoknya? Yang ini sama yang ini. Persamaannya apa? Start R kanan aksen. kanan aksen. Oke, good. Start dan rem kanan
aksen. Kenapa? Karena yang sama adalah rem kanan aksen, gitu ya. Oke, sehingga bisa saya simpulkan di sini persamaannya adalah persamaan bel adalah start rem kiri aksen or start rem kanan aksen. Oke. Nah, kita sudah dapat dua persamaan ini nih, gitu ya. Sekarang gimana buat gambar rangkaiannya? Oke. Nah, tadi kita sudah buat inputnya ada 3. Apa saja inputnya? Inputnya adalah start, oke, rem kiri, dan rem kanan. Oke. Outputnya yang pertama adalah bel. Oke. Outputnya yang pertama adalah mesin. Yang kedua adalah bel. Intinya seperti ini. Nah, sekarang rangkaiannya seperti apa di tengahnya ini? Nah, inilah yang hasil desain Anda. Gitu ya. Katakanlah yang pertama. Pertama ini berarti, saya pakai gambar yang sama ya. Berarti mesin adalah start, rem kiri, rem kanan. Berarti 3 ini. Oke. Kita buat gerbang. Ini berarti gerbang apa ini? Gerbang apa ini? Gerbang N. Gerbang N, oke. Berarti saya buat gerbang N. Di mana outputnya adalah ini, mesin. Dan inputnya adalah start, oke. Rem kiri, dan rem kanan. Oke. Oke, ini sudah jadi mesin. Sekarang gimana kalau yang bel? Oke. Yang bel adalah start dan rem kiri aksen. Oke. Berarti sini start. Oke. Gini ya. Start. Katakanlah seperti ini. Dan rem kiri aksen. Berarti rem kirinya harus saya kasih inverter. Berarti kalau ini rem kiri, berarti ini jadi rem kiri aksen. Kemudian saya N-kan dengan start. Oke ya. Keduanya ini saya N-kan. Oke. Berarti ini jadi startnya yang ini ya. Nah, biar enggak warnanya saya berubah aja. Ini start. Oke. Oke, berarti ini adalah start dan rem kiri aksen. Oke. Pak yang ini saya geser dulu ya. Biar, oke. Yang kedua adalah start dan rem kanan aksen. Oke, katakanlah ini sudah start ya, berarti saya buat gerbangnya. Rem kanan ini harus diaksen di inverter. Kemudian saya masukkan rangkaian. Oke. Nah, startnya kan sama-sama dari sini, nggak apa-apa deh saya ambil dari sini. Oke. Karena ini adalah start. Oke. Yang ini adalah rem kanan aksen. Oke. Keduanya saya masukkan gerbang apa? OR, Pak. Gerbang OR. Oke. Ini yang jadi bel. Oke. Oke, jadi inilah rangkaian kita. Jadi fungsinya adalah start, rem kiri, rem kanan. Kalau yang pertama ini. Oke. Oke. Wah. Kok not close ini ya? Backboard saya close. Semoga nggak hilang datanya. Semoga datanya nggak hilang. Oke, nggak hilang. Alhamdulillah. Oke, nah. Jadi kalau Anda lihat di sini adalah start rem kiri, rem kanan gitu ya. Berarti ini adalah start,
Ini adalah rem kiri, ini adalah rem kanan. Nah, rangkaian ini coba kita simulasikan menggunakan shader logic. Oke. Saya buat misalkan ini dua sisi. Oke. Kemudian yang shader logic. Anda masih bisa lihat layar saya ya, keduanya. Oke, yang pertama input. Inputnya berarti ada 3 input, yaitu start, rem kiri, rem kanan. Oke. Katakanlah ini saya tulisin, gitu ya. Ini start. Oke. Kemudian yang ini adalah rem kiri. Oke. Yang ini adalah rem kanan. Oke. Start, rem kiri, rem kanan. Oke. Adik-adik bisa lihat tampilan saya? Masih bisa lihat shadernya? Bisa, Pak. Oke, good. Nah, sekarang mana dulu? Saya butuh gerbang apa dulu? Untuk gambar ini. Ya. Gerbang N, Pak. Oke, gerbang N. Gerbang N untuk mesin. Berapa input? Gerbang N berapa input? 3, Pak. 3, Pak. 3, Pak. Ini ya. Oke. Berarti ini saya oke, outputnya yang pertama adalah mesin, saya buat outputnya di sini aja. Oke, ini saya kecilkan aja. Oke. Ini adalah yang output mesin. Ini ya. Mesin. Oke. Satunya adalah output logika seperti ini ya. Jadi kombinasinya cuma kalau enggak 0 ya 1 sehingga lebih mudah diprediksi. Ini adalah mesin sama bel. Oke, yang pertama adalah terkait dengan mesin, berarti start saya hubungkan langsung, rem kiri saya hubungkan langsung, oke. Rem kanan saya hubungkan langsung. Oke, saya tata sedikit biar kelihatan rapi. Oke. Outputnya langsung ke mesin. Oke. Nah, ini adalah yang untuk mesin. Bagaimana yang ini? Yang ini berarti kita butuh gerbang inverter. Oke. Oke. Saya buat kecil ya. Ini biar saya geser sedikit. Oke. Yang pertama adalah rem kiri dan rem kanan, gitu ya. Gerbang N ini. Berarti ini saya hubungkan ke rem kiri, berarti ini rem kiri aksen. Oke. Kemudian startnya gimana? Startnya mungkin saya ambil dari sini. Oke. Biar rapi saya ginikan aja. Oke. Ini startnya ke sini, rem kirinya ke sana. Oke. Nah, gimana rem kanannya? Rem kanannya sama, gerbang N juga, gerbang inverter juga di sini. Oke. Anda gambarnya boleh bebas ya, yang penting koneksinya benar. Katakanlah ini rem kanannya, kemudian ini nyambung ke start juga. Oke. Katakanlah seperti ini. Jadi dari start ini nyambung ke sini dan ke sini. Rem kiri di sini atau rem kanan di sini. Oke. Nah, dari kedua outputnya ini saya masukkan ke gerbang OR. Oke. Biar saya tarik sedikit. Oke. Oke. Nah, ini yang mesin. Oke. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Jadi kalau kita lihat, oke. Nah,
Ini kurang lebih sama seperti yang kita rancang tadi ya. Nah, sekarang mari kita coba uji yang ini. Tadi masih ingat ya fungsinya. Apa yang terjadi kalau misalkan ini saya running, oke. Apa yang terjadi kalau kalau start tadi ya udah dicoba ya. Kalau kita lihat di sini, oke. Kalau sesuai tabel kebenaran, kalau semuanya tidak ditekan, berarti mesin sama bel juga tidak aktif. Oke. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalkan yang saya tekan rem kiri? Ada yang efek nggak rem kiri saja? Kalau Anda lihat. Tidak. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Berarti kalau saya tekan rem kiri saja, oke, mesin sama belnya nggak ada pengaruh. Rem kanan saja nggak ada pengaruh. Rem kiri, rem kanan saya tekan dua-duanya nggak ada pengaruh. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi kalau start saya tekan? Yang nyala apa harusnya? Ada, Pak. Apa? Bel, Pak. Oke, saya tekan ya. Nah, Anda bisa lihat. Begitu startnya saya tekan, belnya nyala. Rem kiri saya tekan, start saya tekan, belnya juga yang nyala. Paham ya? Rem kanannya saya tekan, start saya tekan, belnya juga yang nyala. Oke, gimana kalau caranya nyalain mesin? Semua dinyalakan, Pak. Oke, rem kiri saya tekan, rem kanan saya tekan, start. Oke. Paham ya? Jadi dengan ini maka Anda sudah paham bahwa stepnya untuk mendesain adalah seperti itu. Jadi kalau misalkan saya sederhanakan step-step ini, oke. Koneksi saya nggak stabil. Oke. Jadi kalau misalkan saya sederhanakan tahapannya, oke. Tahapan pertama berarti apa yang harus Anda lakukan? Pertama Anda harus tentukan apa case-nya ya. Kemudian yang kedua, apakah kedua tentukan input dan output. Oke. Jadi seperti yang tadi ya. Case-nya saya deskripsikan dulu. Jadi mesin nyala apabila apabila tombol dan sebagainya. Setelah itu saya tentukan inputnya apa, outputnya apa. Dan input output ini harus saya mapping menjadi fungsi digital. Fungsi 0 atau 1. Jadi tentukan bahwa setiap input dan output itu harus diskrit. Artinya kalau nggak 0 ya 1 gitu. Kayak tombol tadi kalau nggak ditekan ya nggak ditekan gitu. Hanya ada dua kemungkinan. Oke. Setelah Anda menentukan input dan output, apa yang selanjutnya yang Anda buat? Anda buat ini. Apa namanya? Tabel kebenaran. Oke. Anda bisa tentukan tabel kebenaran. Setelah buat tabel kebenaran, yang nomor 4 selanjutnya adalah sederhanakan. Sederhanakan. Anda boleh menggunakan aljabar, Anda boleh menggunakan Carnot, atau ada satu metode yang mungkin belum saya sharing, tapi mungkin saya share videonya karena memang tahapannya cukup panjang, yaitu tabulasi. Nanti akan saya share. Oke, Anda boleh menyederhanakan menggunakan apa. Kemudian yang setelah penyederhanaan adalah gambar rangkaian gerbangnya. Baru kalau misalkan dibutuhkan ya Anda boleh melakukan simulasi. Shader adalah salah satu step untuk melakukan simulasi. Jadi, nah ini sebenarnya bisa saja Anda buat seperti ini. Ya. Katakanlah Anda tahu mesin. Oh mesin, berarti mesin itu sama dengan apa? Anda lihat ini ya. Oh berarti startnya 1 RQ 1 itu langsung Anda tentukan bisa. Start and gitu ya. Kalau ini ya, start berarti start and rem kanan, rem kiri, and rem kanan. Anda tentukan seperti ini juga bisa. Kalau bel gimana berarti? Kalau bel, Anda bisa lihat yang pertama ini apa berarti?
start. Oke, yang pertama baris ini rem kiri aksen dan rem kiri aksen dan apa? Rem kanan aksen. Or yang kedua berarti start. Yang ini yang kedua rem kiri aksen dan rem kanan, gitu ya. Karena ini satu. Or yang ketiga adalah start and yang satu apa? Rem kiri, gitu ya. Rem kiri and rem kanan aksen. Nah, Anda bisa saja dari tabel kebenaran ini langsung menjadi aljabar seperti ini. Anda boleh menyederhanakan menggunakan aljabar ini. Tapi kalau menurut saya salah satu yang paling Anda bisa lakukan adalah Anda bisa langsung visualisasi menggunakan peta Carnot. Anda juga bisa kalau misalkan memang mau menggunakan aljabar juga nggak apa-apa, sama seperti ini. Jadi tinggal disederhanakan aja. Kalau yang ini kan sudah nggak usah disederhanakan karena memang hanya satu fungsi. Kalau yang ini Anda bisa sederhanakan. Oke. Mungkin rem kiri strap rem kiri dikeluarkan, kemudian ini or ini kan bisa seperti itu. Oke. Oke, sampai di sini untuk tahap-tahap itu ada pertanyaan nggak terkait dengan sampai tahap ini? Belum ada pertanyaan? Oke. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjutkan untuk case yang sama, tetapi untuk hal yang mungkin lebih kompleks. Oke. Ini yang nantinya akan menjadi tugas Anda. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda pernah tahu 7 segment nggak? Ada yang pernah tahu 7 segment? 7 segment? Oke, kalau nggak pernah tahu, Anda pernah lihat counter di lampu merah nggak? Oke, mungkin Anda pernah tahu seperti ini ya. Ada yang nggak pernah lihat? Gitu ya. Saya yakin semua Anda pernah lihat. Nah, angka-angka ini, oke, itu akan bagaimana Anda bisa menampilkan angka seperti ini? Angka seperti ini sebenarnya disusun oleh lampu sebenarnya yang kita sebut dengan 7 segment. Jadi kalau misalkan saya tulis di sini aja ya 7 segment. Oke. Nah, 7 segment sebenarnya adalah ini, lampu ini ya. Oke. Nah, ini aja yang saya copy. Oke. 7 segment intinya adalah seperti ini. Oke. Oke. Jadi ada 7 buah segmen A, B, C, D, E, F, G yang nantinya akan membentuk semua yang Anda butuhkan. Jadi misalkan kalau di counter lampu merah, oke. Jadi kalau saya buat lihat di counter lampu merah seperti ini, oke. Ini kan angkanya sama seperti tadi, angka-angka ini. Jadi kalau misalkan ini saya copy, oke. Jadi kalau di lampu merah ada seperti ini. Oke, sebenarnya ini adalah bagian dari ini. Jadi ini adalah pembentuk angka di sini. Oke. Nah, bagaimana untuk menampilkan angka ke sini, gitu ya. Nah, case-nya adalah Anda buat tujuan Anda adalah membuat apa yang kita sebut dengan decoder, rangkaian decoder, oke. Biner 4 bit, oke, 4 digit biner menjadi 7 segmen. Oke. Nah, bagaimana implementasinya? Oke. Nah, kita tahu bahwa kalau
Jadi kalau misalkan angka 0, oke. Jadi kebetulan kalau katakanlah ini angka heksa ya, karena binarnya kan 0000 katakanlah ya. Oke. Berarti kalau desimal atau heksanya kan angka 0. Oke. Gimana kalau nampilinnya di 7 segmen? Maka nampilinnya adalah gini yang atas. Oke. Kemudian yang kiri ini ya. Yang ini, yang aktif, yang ini dan yang ini. Paham ya? Jadi ini akan menjadi angka 0. Gimana kalau angka 4 misalkan? Angka 4 berarti yang kiri gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi Anda yang tahu berarti yang nyala kalau angka 4 itu adalah yang B, kemudian yang C, yang G, dan yang F. Oke. Gimana angka 8 misalkan? Angka 8. Kalau angka 8 mungkin gampang ya. Ya nyala semua gitu ya. Kalau angka 8 berarti ya udah nyala semua. 9 saya rasa Anda kebayang. Nah, gimana setelah 9? Oke. Setelah 9 kan ini heksa angkanya karena 4 bit kan berarti mulai 00 sampai kalau binar 4 bit. 4 bit berarti mulai dari 0000 sampai terakhir adalah 1111. Di mana ini yang ditampilkan adalah 0, yang ditampilkan di sini adalah F. Nah, gimana kalau misalkan sudah melewati 9? Berarti setelah 9 apa? 9 kan huruf A ya. Oke. Huruf A gimana? Berarti huruf A seperti ini. A. Jadi Anda bisa tampilkan seperti ini. Oke. Gimana dengan B? Nah, B apakah nyala semua? Kalau nyala semua berarti nggak ada bedanya dengan 8. Yang kita gunakan adalah B kecil. Ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau C, gimana C? C mungkin sama ya. Anda bisa buat C seperti ini. Atau C kecil, terserah Anda. Gimana huruf D? D berarti D kecil. Gini. Oke. Gimana huruf E? E saya rasa semua juga bisa. E yang gini ya. Berarti itu. F juga seperti itu. Oke. Jadi nanti displaynya seperti apa? Displaynya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, oke, inputnya ada berapa? Pertanyaan saya. Inputnya kan biner 4 bit. Berarti ada berapa banyak inputnya? Berapa inputnya? Ada yang coba jawab? Inputnya berapa? Inputnya berapa? Inputnya adalah 4 bit. Berarti inputnya katakanlah input 0, input 1, input 2, input 3. Kenapa kok inputnya hanya 4? Ya, kan hanya angka gitu ya. Berarti kan ini 0. Kalau 000 berarti yang ditampilkan adalah katakanlah di sini tampilannya. Berarti kalau 0000 berarti yang ditampilkan angka 0. Ya. Atau seperti ini. Oke. Kalau 0001 berarti angka berapa? Angka 1. Berarti ya udah, ya 1 gini aja. Satunya terserah Anda, mau yang sebelah kiri atau mau sebelah kanan, nah itu terserah. Kemudian setelah 001 berarti berapa? 0010. Berarti angka berapa ini? 001. 2. Berarti 2-nya gini. Ini ya. Oke. Terus setelah itu 0011 berarti angka berapa? 3. Berarti gini. Oke.
terus 0100 berarti berapa? 4 ya. 4 berarti gini. Oke. Nah, terus sampai 1111. Kalau satu semua berarti apa? Satu semua heksanya 16. 16. Kalau heksa dalam heksa masih ingat heksa? F. F. Oke. F. Heksadesimal adalah F. Berarti kalau 1110 itu sebelum F apa? E. E. E, Pak. Oke. Good. Berarti 1101 sebelumnya lagi D. D. Berarti D-nya D kecil ya, tadi kesepakatan kita ya. Dan seterusnya. B-nya juga B kecil. Nah, outputnya apa outputnya? Karena kita ingin mengendalikan ini, berarti outputnya adalah koneksi ke huruf A. Berarti ada berapa? Ada 7. 7 lampu ini yang kita kendalikan. Jadi ada 7 lampu ini yang kita kendalikan. Jadi saya geser ke sini aja. Oke. Oke, jadi ada 7 lampu yang kita kendalikan, yaitu lampu A, oke, lampu B, lampu C, lampu D, lampu E, dan lampu F. A, B, C, D, E, F, G. Oke. Jadi sekarang ini inputnya, oke, ini outputnya. Oke. Misalkan angka 0, berarti yang nyala yang lampu mana saja? Semuanya, Pak. Kecuali G. Oke. Oh, ini kok ada yang takut ke sini. Oke. Semuanya kecuali G ikut 1 1 1 1 1 1 0. Oke. Good. Kalau angka 1. Nah, angka 1 yang nyala yang mana? F, E, atau B, C, Pak. Oke, Anda boleh milih salah satu ya. Misalkan saya kepengen yang belakang aja deh, berarti yang BC, berarti yang 0. Ini bebas ya, Anda misalkan mau pakai yang depan juga silahkan. Oke. Kemudian 0010, berarti yang nyala mana? 0010, angka 2 berarti yang nyala? A, B, G, E, D, Pak. E, D, Pak. B, G, E, D. D, gini ya. Oke, good. Kalau angka 3 berarti? A, B, G, C, D, Pak. A, B, G, C, D yang 20. Oke, dan seterusnya. Oke. Oke, sampai kalau F. Kalau huruf F berarti yang nyala huruf F. A, F, G, E, Pak. A nyala, F nyala, G, E. Yang lain no. Oke, good. Nah, Anda bisa lengkapi ini ya, persamaan ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti akan jadi berapa persamaan? Atau berapa banyak peta Carnot? Berapa? 16 kotak, Pak. 16. Oke, sekarang kita lihat review kembali ke sini ya. 16 peta atau 16 persamaan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau Anda lihat di sini, kita jadi berapa persamaan akhirnya? Ingat, jumlah persamaan. Berapa persamaan? Ada yang mau jawab? 2. Oke, kenapa kok 2? Outputnya ada 2. Oke, itu kuncinya. Jadi, karena outputnya 2, maka kita akan membuat berdua persamaan. Ingat, persamaan di sini adalah persamaan berdasarkan output ya.
Jadi output mesin itu adalah sama dengan apa inputnya. Gitu ya. Output bel itu sama dengan apa inputnya. Demikian juga kalau yang tadi. Oke, ini karena zoomnya beda, makanya saya gambarnya jadi beda. Jadi kalau yang ini tadi, ada berapa persamaan berarti? 7, Pak. Oke, good. 7 persamaan. Jadi nanti Anda akan dapatkan 7 persamaan. Berarti persamaannya adalah persamaan yang A sama dengan apa, B sama dengan apa, C sama dengan apa sebagai fungsi dari I3, I2, I1, dan I0. Oke. Sama seperti itu. I3, I2, I1, I0. Oke. Nah, karena di sini ada 4 input, misalkan salah satu ya, kita buat yang A gitu ya, misalkan. Oke. Berarti yang A, oke, karena inputnya ada 4, berarti kalau misalkan Anda pakai Karnok berapa kotak berarti? Berapa petak? 16. Oke, 16. Jadi Anda akan buat, kalau mau pakai Karnok ya, ada yang 16 persamaan, oke. Dimana misalkan di sini I3, I2, I1, I0, ya. Terserah berarti 00, 01, 11, 10, sama seperti ini 00, 01. Oke. Jadi nanti Anda tinggal masukkan. Misalkan yang A, berarti yang A kan yang ini ya. Yang A yang ini. Oke, berarti Anda urut mulai yang pertama. Misalkan 0000 logikanya 1. 0000 01 logikanya 0. Yang kedua ini 0010 yang ini ya 0010 logikanya 1, berarti 0010 berarti di sini logikanya 1. 0011 3 logikanya 1, berarti di sini 1, dan seterusnya. Sampai yang terakhir misalkan 1111 logikanya 1, berarti ini ya 1111 logikanya 1, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau Anda sudah lengkapi semua ini, Anda bisa menyederhanakan A-nya. Setelah itu Anda buat rangkaiannya. Oke. Nah, rangkaian ini yang nantinya Anda konversi menjadi gerbang digital, rangkaian digitalnya, rangkaian gerbang digital, kemudian Anda simulasikan di shader. Ini ya. Nah, di shader gimana? Oke, misalkan di shader logic. Oke. Nah, di shader logic untuk sementara sebenarnya kalau di shader sudah ada fungsi 7 segment seperti ini. Tetapi saya tidak ingin menggunakan ini dulu. Anda gunakan output seperti ini dulu. Oke. Misalkan untuk membentuk A, B, C, D, E, F-nya seperti ini. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Anda boleh juga misalkan ini saya pakai beberapa deh Pak, gitu. Ya silahkan. Gitu. Kan ini Anda boleh sambung gitu ya. Misalkan saya mau biar kelihatan lebih jelas misalkan, ya boleh saja ini nanti Anda sambung ke sini. Karena toh nanti misalkan ini katakanlah ini saya nyambung ke sini, ini 1 ya logikanya sama 1. Nah, sedangkan inputnya gimana? Inputnya nantinya ada 4. Berarti ada 4 buah input. Oke, di mana yang input pertama ini adalah katakanlah I0. Oke. Kemudian yang kedua, ini saya copy ya. Oke. Berarti I1 misalkan. 0 I1, kemudian di sini I2. Katakanlah kemudian I3.
Nah, dari sini nanti yang Anda buat adalah rangkaiannya. Jadi misalkan ini saya simpelkan dulu ya. Oke. Jadi katakanlah ini adalah 7 segmennya, yang ini A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tinggal nanti rangkaiannya seperti apa yang sudah Anda buat di sini untuk mengendalikan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi nanti dengan Anda menyelesaikan ini, Anda akan paham bagaimana kita bisa membuat counter. Counter itu berarti yang Anda lihat itu ya, 9, 8, 7, 6 gitu. Core-nya adalah counter binary gitu ya. Counter binary, tetapi untuk menampilkan angka desimal di dalam di view. Kalau di counter berarti yang di lampu merah Anda lihat itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk tugas ini. Jadi tugas ini sebenarnya nggak sulit gitu ya, cuma mungkin tahapannya banyak yang cukup dilakukan karena ada 7 persamaan yang harus Anda selesaikan, gitu ya. 7 persamaan A, B, C, D, gitu ya. Tapi tahap pertama adalah Anda melengkapi tabel ini. Nanti setelah Anda buat persamaannya, Anda bisa membuat rangkaiannya. Setelah membuat rangkaiannya, Anda akan bisa contohkan. Jadi harusnya kalau misalkan katakanlah logikanya adalah 0, 1, 0, 1 gitu ya. 0, 1, 0, 1. Berarti harusnya angka apa? Angka berapa? 0, 1, 0, 1 berapa? Masih ingat? 3, Pak. 0, 1, 0, 1. 5, Pak. Oke, good. 5. Kalau 5 berarti yang nyala harus 5. Berarti yang ini, yang ini, yang ini, ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau Anda jejerkan biar lebih bagus ya gitu. Jadi harusnya keluarnya nanti angka 5. Biar lebih jelas Anda boleh misalkan seperti ini. Biar apa? Biar nggak hanya satu-satu gitu ya. Misalkan seperti ini dengan disambung. Kemudian di sini juga sambung. Oke. Kemudian ini juga saya sambung di sini. Mungkin seperti ini ya, biar kelihatan lebih jelas. Oke. Jadi kalau oke, saya sambung. Oke. Nah, oke. Jadi kalau 5 berarti ya harusnya yang nyala ya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah Anda buat rangkaiannya nanti Anda akan bisa koreksi benar apa enggak desain saya dengan melakukan simulasi ini. Oke, ada pertanyaan? Saya rasa cukup jelas ya. Harusnya sih tinggal Anda mengerjakan aja. Pesannya itu tadi. Ya, seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan angka 1 berarti ya harusnya ya ini sama ini. Kalau 5 ya angka 5 di sini. Huruf B ya huruf B kecil, huruf D kecil, huruf E ya Anda bisa buat huruf E biasa. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ini kita mulai masuk ke konsep digitalnya yang sebenarnya. Jadi nanti akan kita banyak menghadapi ini ya, case-case, misalkan ada suatu problem, Anda diminta untuk menyelesaikan, membuat tabel kebenarannya, tabel kebenaran Anda buat rangkaiannya Anda implementasikan. Nanti sebenarnya rangkaian ini juga bisa Anda buat menjadi rangkaian sebenarnya, misalkan menggunakan gerbang logika, Anda beli IC yang gerbang AND atau OR dan lain sebagainya untuk membuat rangkaian sebenarnya. Itu sangat mudah. Insya Allah nanti setelah kalau Anda tahu konsepnya, mau membuat aplikasi sebenarnya, taruh di motor sebenarnya, itu nggak ada kesulitan sama sekali. Oke, ada yang perlu ditanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Saya mohon on cam untuk saya capture. Insya Allah mungkin nanti tugasnya saya upload sama video ini, mungkin
akan mempermudah Anda untuk memahami bagaimana desainnya. Anda sekali lagi untuk desain itu selama case-nya sesuai, Anda seperti tadi ya, angka satunya mau pakai angka yang belakang atau yang depan. Saya rasa itu bebas saja selama masuk di skema yang Anda tentukan. Oke, sebentar saya capture dulu. Pak, mau nanya Pak. Oh ya, silakan. Berarti tugasnya dalam minggu ini ada 2 ya Pak? Iya, jadi yang terkait dengan apa gerbang Karnok, tapi yang Anda utamakan sebenarnya kalau peta Karnok Anda bisa selesaikan sama. Jadi ada 2, yang pertama yang peta Karnok tadi, yang kedua adalah yang apa? Yang desain ini. Tapi mungkin Anda fokus ke yang ini aja ya. Anda fokuskan ke yang apa? 7 segmen tadi, bentuk 7 segmen. Karena saya rasa dengan Anda menyelesaikan 7 segmen, Anda akan bisa menyelesaikan peta Karnok. Jadi kalaupun Anda apa misalkan yang peta Karnok belum selesai, mungkin bisa saya extend. Tapi kalau yang untuk yang apa 7 segmen ini, kalau bisa Anda sesuai deadline. Gitu ya. Kalau yang peta Karnok mungkin kalau misalkan ada yang nggak selesai, mungkin bisa saya undur lah. Tetapi karena saya yakin kalau Anda sudah menyelesaikan yang 7 segmen ini, Anda pasti mudah menyelesaikan yang peta Karnok. Karena di penyelesaian 7 segmen ini akan banyak. Nah itu. Oke, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Sekali lagi, kalau ada kesulitan pada saat Anda desain, silahkan boleh chat langsung ke saya atau di grup. Pak, mau nanya Pak. Oke. Minggu depan udah jadwalnya UTS Pak. Oh, bagaimana? Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda selesaikan tugasnya aja. Oke. Ya. Makasih Pak. Yuk, makasih. Kita akhiri dulu ya. Sudah ada jadwalnya nggak UTS? Sudah keluar jadwalnya? Belum? Kurang tahu Pak. Tapi jadwalnya dari tanggal 5 sampai 10. Oke, coba Anda cek di SIAM ya. Biasanya di SIAM itu sudah keluar kalau sudah ada jadwal UTS-nya. Karena biasanya kuliahnya nggak, jadwal UTS itu apa? Nggak seperti jadwal kuliah, jadwalnya berbeda. Oke, kita akhiri dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.